tentang waktu-waktu sholat. Sholat subuh ini dimulai dengan terbitnya fajar shadiq. Dan terbitnya fajar shadiq ini ditandai dengan cahaya yang membentang secara horizontal. Artinya dari utara ke selatan. Karena terbitnya dari timur. Adapun fajar kadhib adalah cahaya yang vertikal. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Perlu diperhatikan di sini, terbitnya fajar shadiq ini dikatakan terbit dengan munculnya bentangan cahaya. Tidak harus intisyaru daw, tidak harus dengan tersebar secara merata cahaya fajar ini. Kenapa kita katakan ini? Karena ini ada konsekuensinya. Sebagian orang mereka mengklaim bahwasanya jadwal sholat abadi yang diterbitkan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama, ini kecepatan nggak tanggung-tanggung, 20 menit. Bahkan ada mereka yang katanya, kalau mereka sudah iqamah pun kita masih sahur. Karena dibangun di atas keyakinan tadi. Orang lain udah iqamah, mereka masih sahur. Kenapa? Biasanya kan dari adzan sampai iqamah, kebanyakan masjid-masjid, 15 menit. Dia menganggap itu terlalu cepat, harus ditunda 20 menit lagi. Katanya kita pernah melakukan observasi, pernah lagi naik kapal. Terus di waktu pagi dia coba sinkronkan antara jadwal dengan observasi lapangan. Orang seperti ini kurang piknik. Jadi kita harus paham, di dalam fenomena pemandangan benda-benda luar angkasa, ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Bisa jadi kabut, bisa jadi ada polusi, banyak faktor. Silakan baca dalam artikel-artikel tentang astronomi. Jadi tidak semua kalau kami sendiri menyaksikan dari Gunung Salak, setiap hari, bukan cuma sehari, sekali, 2 kali, tapi setiap hari kami menyaksikan sepanjang tahun, ternyata melihat ke arah horizon, ke cakrawala pada saat matahari mulai fajar shadiq, itu berbeda satu hari yang satu dengan hari yang berikutnya. Permasalahan kabut, permasalahan polusi, debu, dan seterusnya. Jadi nggak bisa hanya dengan melihat sekali 2 kali melakukan observasi, kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang sangat membuat heboh. Katanya kita tuh terlalu cepat sholat subuhnya. Ini pun pernah dilakukan di Riyadh, terjadi anak-anak muda yang mereka mengklaim bahwasanya jadwal yang ditetapkan pemerintah pada saat itu di Arab Saudi kecepatan 20 menit. Mufti pada saat itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau pun membentuk tim kembali untuk menyingkronkan antara observasi lapangan dengan jadwal yang sudah ada. Hasilnya fix, jadwal tersebut sudah benar. Hanya permasalahannya apakah dipersyaratkan intisyaru daw harus benar-benar tersebar luas cahaya tersebut, atau cukup ketika terlihat bentangan walaupun sedikit maka sudah dikatakan fajar shadiq. Nah, ini yang harus dipahami. Maka di sini ketika terbit fajar shadiq, karena Allah berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana al-fajr. Disebut fajar itu ketika fajar shadiq sudah muncul, sedikit atau banyaknya. Ini ada delay sepersekian mili. Suaranya jadi kurang, ya, seperti itulah. Jadi itu salat subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari atau syuruq. Nah, kemudian salat zuhur dimulai dari ketika matahari tergelincir setelah zawal. Apa itu zawal? Zawal adalah kondisi antara matahari, bumi, dan objek yang berada di atas bumi berada pada satu garis lurus.
Ini namanya zawal. Ini dilarang untuk sholat. Tapi ketika matahari ini sudah condong ke barat sedikit dan bayangannya ke timur, maka pada saat itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Dan waktunya terus memanjang sampai ukuran setiap objek dengan bayangannya sama. Maka telah masuk waktu sholat asar. Dan waktu sholat asar ini dari sejak ukuran bayangan sama dengan ukuran objeknya hingga matahari memerah. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama, ada namanya waqt ikhtiar dan ada waqt ittirar. Jadi sholat asar itu para ulama membaginya dua, waktu yang seorang boleh memilih sholatnya kapanpun, yaitu dari masuk waktu asar tadi dengan berakhirnya zuhur sampai matahari sebelum memerah. Ketika sudah mulai memerah atau menguning jingga, maka pada kondisi itu sudah tidak boleh lagi orang yang baru mau sholat tanpa uzur. Disebut waktu ikhtiar. Kalau sudah masuk waktu memerah matahari ini atau berwarna jingga, pada kondisi itu yang boleh sholat asar hanyalah ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur, seperti yang tertidur, ketiduran misalnya, atau yang lupa, atau yang safar, atau wanita baru bersih dari haid atau nifas, maka mereka sholat pada waktu itu. Tidak mengapa, karena mereka memiliki uzur. Ini disebut waktun ittirari, waktu darurat. Kemudian dengan terbenamnya matahari, maka masuklah waktu sholat maghrib. Dengan terbenamnya matahari, masuklah waktu sholat maghrib. Dan ini terus memanjang waktunya sampai rona merah di cakrawala sebelah barat hilang secara totalitas. Itulah waktu sholat isya dimulai dan waktu sholat maghrib berakhir. Waktu sholat isya ini membentang sampai nisful lail, pertengahan malam, bukan jam 12. Ini kalau kita hitung sekarang, misalnya matahari terbenam jam 6. Fajar Shadiq terbit jam 4. Berarti waktu malam hanya ada 10 jam. Maka 10 jam ini kita bagi. Dari jam 6 sampai jam 4 berarti tengah malamnya adalah jam 11. Hati-hati, khususnya ibu-ibu. Biasanya mereka karena nggak sholat di masjid, jadi rebahan bentar ya. Bangun-bangun udah azan subuh ya. Hati-hati. Lihat, boleh seorang wanita menunda sejenak kalau memang ada udzur, tapi jangan sampai keluar pertengahan malam tadi. Jangan sampai keluar. Dari pertengahan malam sampai terbit fajar shadiq, ini waktu ittirari. Orang-orang yang boleh melakukan sholat isya pada saat itu hanya yang memiliki udzur seperti yang kita sudah sebutkan pada waktu sholat asar ittirari tadi. Adapun dari pertengahan malam sampai awal sholat isya, interval ini adalah waktu ikhtiar. Seorang masih boleh memilih mengerjakan segera atau menunda sejenak. Ya. Kita masuk syarat sah berikutnya adalah menutup aurat. Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, pakailah perhiasan kalian, baju, pakaian kalian yang terbaik ketika hendak ke masjid. Aurat di dalam sholat
Bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai ke lutut. Tapi bukan berarti ente datang sholat ke sini hanya pakai handuk misalnya. Ustaz, ana udah ketutupan nih pusar sama lutut. Ente kurang piknik ya. Karena Nabi SAW mengatakan, La yusalliyanna ahadukum wa laysa ala atiqaihi syai'. Janganlah seorang salat tanpa menutupi bahunya. Jadi tutup. Atau mungkin Ustaz, pendapat ana yang sempat viral, paha itu bukan aurat. Iya. Tangkap video dia. Iya. Pakai celana pendek, pahanya kelihatan, sambil ngudut lagi. Iya. Intinya, dia pun mencoba mencari pembenaran, lalu mengatakan, oh aurat itu kan, ya benar. Benar ada yang berpendapat seperti itu. Kita akui. Hadisnya disebutkan Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari dan selain. Abdullah ibn Qais. Tapi kan nggak mungkin juga ente hanya karena, oh aurat segini Ustaz, ana mau tes deh sholat di masjid hanya pakai kolor misalnya. Nggak seperti itu. Karena Allah berfirman, khudhu zinatakum. Pakailah perhiasan, pakaian terbaik kalian ketika sholat. Maka seorang laki-laki pakaiannya adalah menutup aurat, namun ia dilarang untuk menjulurkan kainnya atau celananya melebihi mata kaki. Sejajar dengan mata kaki masih sah. Disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Adapun melebihi mata kaki ini yang dilarang. Inna Allah la yaqbalu salata musbil. Kata Nabi SAW, Allah tidak menerima salat orang yang musbil. Nah, walaupun hadis ini sanadnya ada pembahasan di kalangan para ulama, sebagian mengatakan ini menunjukkan makruhnya, ada yang berpegang dengan zahirnya, maka kita berhati-hati, berusaha untuk menjaga pakaian kita, kain kita, jubah atau sarung untuk tidak menutupi mata kaki. Terlepas ente niatnya sombong atau enggak, ini ada pembahasannya sebenarnya, kalau waktu kita cukup bisa kita bahas. Adapun aurat perempuan, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, wajahnya tidak boleh ditutupi ketika ia sholat dalam suasana tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya di situ. Tidak boleh dia menutup wajahnya. Termasuk larangan sholat menggunakan masker, laki-laki ataupun perempuan. Disebutkan Ibni Abdul Bar, ini adalah kesepakatan di kalangan para ulama akan makruhnya sholat menggunakan masker tanpa hajat. Kalau ada hajat, fala makruh. Kalau ada hajat, kondisi yang mengharuskan dia atau membuatnya butuh menggunakan masker, maka ini tidak ada makruhnya sama sekali. Makanya waktu lagi COVID ya, ada tuh yang bikin isu-isu, kita tuh nggak boleh sholat pakai masker. Ente takut sama virus atau takut sama Allah? Iya. Kita nggak boleh, karena kalau kita pakai masker, hidung kita ini kan harus nyentuh tempat sujud. Kita tanya, emang ente kalau sujud, ini lututnya disingkap dulu, biar kulitnya nempel dengan tempat sujud? Atau gimana? Ini kan kata mereka, kita nggak boleh nutup pakai masker, karena hidung ini, umirna an nasjuda ala sab'ati a'adhum. Kata Rasulullah, kami diperintah, para nabi, untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang itu, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung tumit, kemudian 1 wajah, jidat, dan hidung. Ini wajib kata para ulama. Kecuali sebagian Syafi'iyah. Wajib hidung harus menyentuh tempat sujud. Katanya harus, ini nggak boleh, ada penghalang. Kita tanya, ente kalau sujud, itu lutut disingkap dulu, biar kulitnya kena lantai. Apa gimana? Ini kan orang kadang membuat sebuah hukum dengan perasaan. Assalamualaikum. Syahid, dilarang seorang wanita, begitu juga laki-laki untuk menutup wajahnya ketika sholat, kecuali jika ada udzur, ada hajat. Seperti dia lagi bersin-bersin, atau lagi sakit, atau lagi nggak mood misalnya,
nyium sesuatu yang aneh-aneh aja langsung muntah. Iya. Banyak-banyak pakai masker. Iya. Yang seperti ini sah-sah saja. Atau perempuan ketika dia sholat di masjid yang di situ lalu lalang laki-laki di masjid kampus misalnya atau di pasar, maka dia boleh saja menutup wajahnya agar auratnya tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Seluruh tubuh adalah aurat bagi wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Maka jika seorang sholat dan auratnya terlihat, sholatnya tidak sah karena kehilangan syarat. Termasuk kaki bagi wanita. Ini dia lagi biasanya kalau lagi sujud, itu kan tersingkap kadang kakinya. Terus gimana? Batal. Ini lagi sholat, singkap misalnya, angin dan seterusnya. Langsung kelihatan, aduh, langsung ragu-ragu. Tadi sempat kesingkap tuh kakinya tuh. Ini ngulangin sholatnya apa gimana nih? Sebutlah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jika syarat yang kita sebutkan nanti seluruhnya tiba-tiba hilang, tidak terpenuhi, dan bisa langsung dipenuhi di waktu kita menyadarinya, bisa langsung dikembalikan di waktu kita menyadarinya, maka dia tetap melanjutkan sholatnya. Dalilnya, di dalam Sahih Bukhari, suatu saat Nabi SAW sholat di siang hari, zuhur atau asar, bersama sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah melemparkan kedua sendalnya. Lagi sholat, dilepas sendalnya. Para sahabat melihat itu, wah ini syariat baru nih. Kayaknya larangan sholat pakai sendal. Mereka pun melemparkan sendal-sendalnya semua. Terus saya salam, Rasulullah balik, kok ada tumpukan sendal nih? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami menyaksikan engkau lagi sholat, melepaskan sendalmu. Kami mengikuti engkau. Kata Rasulullah, atani Jibril. Tadi Jibril datang mengabariku, di bawah sendalku ada najis. Nah berarti di sini tidak terpenuhi syarat bersih dari najis yang akan kita bahas nanti. Tidak terpenuhi bersih dari najis. Tapi Rasulullah bisa mengembalikan syaratnya pada waktu yang sama ketika dia sadar. Yaitu dengan melemparkan sendalnya. Kalau sendalnya yang ada najisnya ini sudah hilang, apakah sekarang masih ada sebab yang hilang? Udah nggak ada. Begitu juga seorang yang misalnya dia sholat hanya pakai sarung misalnya, nggak ada daleman, ya. Jangan dibayangkan, pokoknya gitu aja. Tiba-tiba ada angin kenceng. Waduh. Dan dia bisa langsung balikin cepat-cepat. Itu sholatnya sah. Kenapa? Karena dia bisa ngembaliin pada waktu yang dia sadari. Begitu juga ketika wanita lagi sholat, niup angin meniup pakaiannya di kakinya tersingkap dan dia bisa segera tutup, maka dia tetap melanjutkan sholatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya, bersih dari najis. Bersih dari najis ini adalah syarat dari sahnya sholat. Maka kita harus pahami apa saja najis. Najis itu para ulama fiqih membaginya menjadi 3 berdasarkan dalil-dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, najis berat atau mughalladhah. Najis berat ini seperti bekas minum anjing. Sebagian ulama mengatakan ilahnya adalah air liur anjing. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Jika ada anjing yang minum dari bejana kalian, gelas atau yang semisalnya, maka hendaklah ia buang airnya dan cuci wadah tersebut sebanyak 7 kali. Yang pertama menggunakan tanah. Yang pertama menggunakan tanah. Ini disebut najis mughalladhah. Para ulama juga mengikut sertakan babi sama dengan anjing. Kemudian yang kedua adalah najis yang ringan atau mukhaffafah. Najasatun mukhaffafah. Contohnya adalah pipis anak laki-laki
yang baru mengonsumsi ASI dan belum mengonsumsi selain ASI. Biasanya 6 bulan ke bawah itu kan hanya dikasih ASI. Adapun yang sudah diberikan susu formula, maka tidak terhitung lagi karena dia sudah diberi supply selain dari ASI. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yurashu min baulil ghulami wa yughsalu min baulil jariyah. Jika anak kecil lagi digendong misalnya pipis, kena kain, kena baju seorang, maka cukup dipercikkan air padanya. Adapun pipis dari anak perempuan harus dicuci. Nah. Yang ketiga, jenis najis yang sedang, yaitu najis secara umum. Kotoran manusia, kotoran kucing, najis atau bukan? Najis atau bukan? Iya, ada khilaf di kalangan para ulama. Terserah. Gak usah kita bahas ya. Karena setelah kita bahas panjang lebar, qaulul malikiyah, qaulul syafi'iyah, ujung-ujungnya yang memilih itu najis. Ada ulamanya, yang memilih tidak najis ada ulamanya. Kita ringkas waktu kita ya. Baik. Dan salah satu manhaj, metode dalam menuntut ilmu adalah tidak menyibukkan diri dengan khilaf di awal-awal pelajaran. Di awal-awal perjalanan menuntut ilmu. Makanya para ulama membuatkan selalu matan-matan fiqih. Seperti dalam madhab Hambali ada Raudhul Murbi Syarah. Kemudian di dalam madhab Syafi'i ada matan Abi Syuja'. Di Malikiyah, di Syafi'iyah, semuanya ada. Hanafiyah ada namanya matan-matan fiqih. Bahkan tidak disebutkan dalilnya. Hanya kesimpulan hukumnya saja. Semua ini tidak lain adalah untuk membantu penuntut ilmu agar konsentrasinya tidak pecah. Dan ini termasuk ke dalam fiqhul hadis. Hadis itu langsung dipahami kesimpulannya saja. Tidak perlu dulu dia membahas perawinya, sanadnya, itu belakangan. Dan ini jalan yang bagus. Ini sangat bagus bagi penuntut ilmu. Pemula. Adapun yang sudah di tingkat lanjutan, maka dia butuh untuk mengakses setiap ucapan, pendapat, mengakses dalilnya. Ini penting. Tapi bagi pemula, dia tidak perlu disebutkan dengan haddatsana, dengan sanadnya dan seterusnya. Seperti ketika kita mengajarkan anak kita misalnya, ngajarin sholat. Emang kita bukain kitab di depannya dia. Nah, haddatsana fulan. Enggak kan? Kita langsung to the point. Yang penting anak kita ini bisa sholat. Nah begitulah seyogianya kita dalam menuntut ilmu, tidak fokus pada khilaf. Selama itu masih dalam lingkup ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang berikutnya bersih dari hadas. Tadi kita sebutkan suci dari najis dan atau lebih tepatnya bersih dari najis dan suci dari hadas. Apa perbedaan najis dan hadas? Najis itu objek, hadas itu sifat. Najis itu objek, hadas itu sifat. Maksudnya, ketika seorang buang hajat, maka kegiatan buang hajat ini menjadikannya berhadas dan apa yang ia keluarkan dari tubuhnya disebut najis. Kita ulangi, perbuatan buang hajat ini menjadikannya disifati berhadas. Objek yang ia keluarkan dari tubuhnya disebut najis. Cara membersihkan najis tadi kita sudah sebutkan, najis yang berat, najis yang ringan. Kalau najis yang sedang, idealnya dicuci pakai air. Banyak cara, dengan mukasarah dan hal-hal yang lain. Adapun hadas, cara menghilangkannya tergantung jenis hadasnya. Karena di dalam Al-Quran dan hadis, hadas ini terbagi dua. Ada hadas asghar dan ada hadas
akbar. Adapun hadas asghar seperti seorang buang air kecil, buang air besar, buang angin, ini disebut hadas asghar. Cara menghilangkannya cukup dengan berwudu. Cukup dengan berwudu. Adapun hadas akbar, ini dikarenakan faktornya hubungan suami istri, atau misalnya seorang mimpi basah. Paham ya mimpi basah ya? Mimpi melayang di langit, bangun-bangun celananya basah. Ya. Nge-fly dia. Nah, ketika dia mendapati ada yang basah-basah ini, maka wajib baginya untuk menghilangkan hadas akbar ini atau habis berhubungan suami istri, walaupun tidak sampai begitulah, tidak sampai keluar, maka dia sudah wajib mandi. Karena cara menghilangkan hadas akbar ini adalah dengan mandi junub. Oh, di sini kita bahas ternyata. Baik, kita bahas sekarang tata cara menghilangkan hadas asghar. Yang pertama, tata cara wudu. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Humran, pembantu Utsman ibn Affan. Suatu saat Utsman pernah mengajarkan tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Dimulai dengan niat tentunya, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Setelah itu Utsman menciduk air dari bejananya, lalu memasukkan air ke mulut dan menghirupnya di hidung, lalu mengeluarkannya. Ini dengan satu cidukan yang sama. Kalau misalnya Ustadz, anak kesusahan, anak bisanya mulut dulu baru hidung, apa hukumnya? Sah. Hukumnya sah. Karena di sini yang dimaksud adalah tujuan. Walaupun yang paling akmal, yang paling sempurna adalah mengikuti seperti apa yang dicontohkan Utsman. Dia melihat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Misalnya ada orang memiliki, mohon maaf, kelainan, tangannya kecil misalnya. Jadi kalau dia ngambil air dikit, dia nggak bisa tuh langsung barengin antara mulut dan hidung untuk dimasukkan air. Mana lebih baik? Dia maksain, tapi mungkin hanya ke hidung saja atau ke mulut saja, atau dia mengambil dua kali, hidung khusus, mulut khusus. Nah, inilah pembahasan namanya ma'qulul illah. Ada perbuatan-perbuatan di dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pahami maksud dan tujuannya. Kan mengambil air ini untuk kumur dan hidung ini kan tujuannya untuk membersihkan. Maka ketika terrealisasi dengan satu cara, sebagaimana dicontohkan Nabi, itu yang terbaik. Tapi pada kondisi-kondisi di luar ideal, seorang hanya bisa dengan dua kali, maka itu pun sah. Karena dia bisa mencapai tujuannya. Baik, kemudian yang berikutnya, mencuci wajah. Dan wajah yang dimaksud adalah lingkaran dari ujung tumbuhnya rambut orang normal, ya orang normal. Karena ada orang yang mungkin rambutnya rada-rada mundur dikit, ada juga yang offside ya. Ya. Yang itu tidak terhitung. Intinya orang yang normal sampai ke ziqan, sampai ke dagu. Kemudian dari ujung apa sih ini? Perbatasan antara lubang telinga dengan pipi. Jadi ini secara oval ini yang wajib untuk dibasuh. Dan bagi wanita ini juga kalau memang dia berpendapat dengan hadis Aisyah dari Khalid bin Duraik dari Qatadah, yang boleh dilihat dari wanita itu adalah wajah dan kedua telapak tangan, maka hanya lingkaran ini saja yang boleh dilihat. Leher nggak boleh. Laki-laki kalau lihat leher mah bahaya. Ya. Syahid, ini wajah yang harus dibasuh ketika wudu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kata Utsman, ia mencontohkan dengan membasuh tangannya sampai ke siku. Ini ada sedikit lataif. Jadi ketika kita wudu pakai keran, orang kita lihat langsung
basuh siku sampai ke ujung jari. Ya, kita harus paham Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah, cucilah tangan kalian sampai siku. Berarti mana yang belakangan? Siku. Jadi walaupun kita menggunakan keran dan memang terpenuhi itu sah-sah saja, tapi kita lakukan selalu yang terbaik. Caranya dari ujung tangan ke siku. Dengan itu kita dikatakan mumtathil. Kita merealisasikan sesuai urutan yang Allah sebutkan. Bisa kan? Bisa. Kenapa kalau bisa ideal kita tidak lakukan? Giliran urusan dunia aja. Iya. Kalau bisa mobilnya yang paling tinggi. Koenigsegg. Iya. Ferrari pun nggak mau dia. Koenigsegg. Itu nggak paham juga nggak apa-apa. Baik. Kanan kemudian kiri. Cuci ujung jari sampai ke siku. Ingat, siku ini harus basah. Ini yang dikatakan siku ini. Ini harus basah. Sebagian kita lihat kadang kalau lagi di kantor, mereka gulung bajunya aja segini nih. Itu gimana mau ngebasahin sikunya tuh? Jadi angkat dikit ya, angkat dikit sampai Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Nu'aim al-Mujmir, muridnya Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Hurairah ketika mencuci sikunya sampai hampir sampai ke bahunya. Kenapa? Karena beliau terinspirasi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurlan min atharil wudu." Atau ghurran min atharil wudu. Umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat kelak bercahaya dari bekas wudunya. Ya udah, dipanjangin nama Abu Hurairah. Makanya beliau memasukkan dalam hadis tersebut ucapan Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa saja yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, silakan dia lakukan. Tapi para ulama yang sangat luar biasa memahami hadis mengatakan tambahan ini dari Abu Hurairah, bukan dari Rasulullah. Ini dikenal dalam ilmu hadis dengan istilah hadithun mudraj. Kata Al-Baiquni rahimahullah, wal mudraju والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. Hadis mudraj itu adalah hadis yang dimasukkan padanya komentar dari perawi, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'dhi alfazir ruwati tasalat. Seperti itu disebutkan al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, mengusap kepala. Di dalam hadis Utsman bin Affan tidak disebutkan mengusap telinga, tapi dalam hadis Abdullah bin Zaid dalam Ashabus Sunan, Rasulullah setelah mengusap kepalanya, tadi kepala itu perbatasan antara wajah, ujung pertama numbuhnya rambut. Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, beliau mengusap dengan menjadikan seluruh telapak tangannya menjangkau kepalanya, dimulai dari ujung depan sampai ke tengkuk, ujung numbuh rambut yang belakang. Tsumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a min. Kemudian Rasulullah mengembalikan ke tempat semula. Sekali. Ini dilakukan sekali. Lalu beliau mengusap zahir al-udunain, luar telinga, bukan dalamnya. Luar telinga. Dan ini cuma satu kali. Cuma satu kali. Kemudian yang terakhir, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, ini juga nih. Jadi, kata Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan cucilah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Jadi kita nyucinya dari ujung jari. Agar kita benar-benar merealisasikan sesuai yang Allah perintahkan. Baik, kita selesai dari tata cara wudhu yang sempurna. Ada tata cara wudhu minimalis,
yaitu berniat, lalu mencuci wajah, mencuci kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6, ayat ke-6, paling atas sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya adalah maksud kenapa kita bawakan ada tata cara wudhu yang wajib, ada yang maksimal, ada yang minimalis, karena terkadang pada kondisi-kondisi seorang lagi demam misalnya, nggak bisa bersentuhan dengan air, tapi masih dikit-dikit, sehingga dia masih mungkin untuk wudhu. Tayamum itu kan alternatif kalau dia udah nggak sanggup, maka dia cukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Atau dia berada di satu tempat yang airnya sangat sedikit, maka dia tetap berusaha untuk wudhu dengan menggunakan cara yang minimalis. Kemudian yang berikutnya, tata cara mandi junub atau mandi wajib. Ini juga kita bagi menjadi dua, ada yang sempurna dan ada yang minimalis. Yang sempurna ini yang disebutkan dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah radhiyallahu anil jami'. Yang pertama dimulai dengan niat, lalu membaca bismillah, mencuci kedua tangan, lalu mencuci bekas di kemaluan atau wanita yang baru bersih dari haid, membersihkan seluruhnya. Kemudian setelah itu berwudu. Setelah berwudu, Nabi SAW menyela-nyela rambutnya dengan air hingga menjangkau akar. Dengan tangan yang lembab. Kemudian yang berikutnya, mengguyur, membasahi seluruh tubuh. Kalau dia mulai dengan bagian tubuh sebelah kanan terlebih dahulu, lalu yang sebelah kiri, maka ini yang lebih baik. Sebagaimana dalam hadis ketiga, hadis Ummu Atiyah, ketika para sahabiyat memandikan putri beliau, Zainab radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, ibda'na bimayaminiha. Mulailah kalian memandikan jenazah ini dari sebelah kanan. Maka ini yang terbaik. Kemudian setelah itu menggosok-gosok seluruh tubuh, ini yang terbaik. Kalau dia hanya bisa mengalirkan air, ini juga cukup tanpa harus menggosok. Selama dia menjamin itu akan membasahi seluruh permukaan kulitnya. Disebutkan di dalam hadis Aisyah atau Maimunah, Rasulullah SAW setelah selesai dari rangkaian mandi junub ini, beliau mencuci kembali kakinya. Di riwayat yang lain, beliau tidak mencucinya. Lalu setelah itu, istri Nabi mengambilkan handuk kain. Tapi Rasulullah SAW menolak. Artinya tidak menggunakan hal tersebut. Maka berarti setelah mandi junub, dianjurkan pakai handuk atau tidak? Enggak. Beda cara pandang ulama. Kata para ulama, ini kan Rasulullah bukan cuma sekali mandi junub ya. Kebanyakan mandi junub Rasulullah itu beliau setelahnya menggunakan kain atau handuk. Buktinya istrinya langsung menyiapkannya. Karena kalau seandainya istrinya yang sudah sering berinteraksi dengan Nabi mengetahui Rasulullah tidak menganjurkan untuk menggunakan handuk, maka beliau istri Nabi ini tidak akan menyiapkannya. Tapi ketika istri Nabi menyiapkannya, ini adalah hasil kesimpulan dari istrinya, dari kebanyakan perbuatan Nabi. Kalau beliau habis mandi junub, beliau menggunakan, beda kan cara melihatnya para ulama. Wallahu a'lam. Ana cuma menukil, ana bukan ulama. Baik. Yang berikutnya mandi minimalis. Mandi minimalis ini, ente lihat di depan rumah ada kolam dengan air mengalir, entah itu kolam ikan, empang, atau sejenisnya. Nyebur. Kalau basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka keluar dari empang tersebut, jangan empang lah, sungai ya, yang mewah dikit. Atau kolam renang yang airnya mengalir, ketika Anda keluar dari kolam ini, seluruh tubuh udah basah, udah bisa langsung sholat. Karena kalau sudah mandi junub, yang wajib ataupun yang minimalis, yang sempurna ataupun yang minimalis, maka dengan didasari niat mengangkat hadas akbar, maka hadas akbarnya sudah hilang, kata Imam Nawawi, otomatis hadas kecil lebih utama lagi hilang. Yang besar aja udah hilang, apalagi
yang kecil. Maka dia sudah bisa langsung sholat. Ya. Astagfirullah. Kita lanjut dengan kiblat. Menghadap kiblat adalah satu dari sekian dari 6 syarat sahnya sholat. Dan tidak sah sholat seorang yang tidak menghadap kiblat. Sebagaimana firman Allah, "Fawalli wajhaka syataral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Para ulama membagi menghadapkan wajah ke Masjidil Haram ini bagi orang yang berada di depan Ka'bah dan sof-sof yang nyambung dengannya, maka mereka ini wajib benar-benar menghadap objek Ka'bah. Harus. Nggak boleh miring dikit-dikit. Adapun yang di luar Masjidil Haram, yang softnya sudah tidak bersambung lagi, atau berada di luar Mekah, atau berada di luar Jazirah Arab, maka kewajiban mereka bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap arah Ka'bah. Paham maksudnya ya? Menghadap Ka'bah dengan menghadap arah Ka'bah. Sehingga kalaupun ada yang sedikit melenceng, 10 derajat, 9 derajat, masih dalam kondisi misalnya, kita untuk menghadap ke Ka'bah, kita memilih jarak antara utara dan selatan. Karena kiblat ada di sebelah barat. Maka selama masjid kita atau kita sholat masih dikatakan menghadap barat, menghadap kiblat, arah kiblat, maka sholatnya sah. Melenceng sedikit-sedikit ini perkara yang Allah maafkan dalam syariat. Namun ketika seorang baru mau bangun masjid di zaman ini, karena Islam tidak pernah menolak yang namanya teknologi dan ilmu pengetahuan, di zaman sekarang dengan adanya GPS dan map yang benar-benar bisa memberikan kita jarak yang sangat akurat dengan margin error yang sangat sedikit, maka hendaknya panitia-panitia pembangunan masjid tidak melewatkan hal ini. Ini lebih akurat dari sekadar kompas. Menggunakan Google Earth misalnya, menarik garis dari persis di Ka'bah sampai tempat pembangunan masjid. Ini akan memberikan arah yang real. Ya, ini gunakannya seperti ini. Alhamdulillah. Kami sendiri menggunakan ini dan hasilnya benar-benar akurat. Alhamdulillah. Dipahami ini? Jadi harus dibedakan. Kemudian yang terakhir dari niat, dari syarat sahnya salat adalah niat. Niat adalah dasar dari amalan seseorang. Tidak akan diterima salat seorang yang tidak didasari niat. Hanya saja niat yang dimaksud ini bukan semata-mata seorang melafazkan niatnya. Tapi niat di sini adalah azmul qalb. Tekad hati untuk melakukan sesuatu ini niat. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah di dalam mazhabnya, mereka mengenal ada namanya niyatu faradiyatil waqt. Ketika misalnya seorang bangun subuh, ia menuju masjid. Pas udah takbir, aduh, tadi udah niat belum ya? Maka pada kondisi seperti ini, dia sudah niat. Kenapa? Karena nggak ada orang bangun subuh-subuh ke masjid, niatnya ngopi. Kan nggak ada. Pasti niatnya ikut sholat subuh. Nek, ini semua perjuangan ini, bangun subuhnya, ke toilet dulu, kemudian wudhu, lalu milih pakaian, pakai sendal, jalan setiap langkah, ngelihat masjid. Apa iya dia linglung, ngigau, tiba-tiba udah di masjid ikut sholat? Kan nggak mungkin. Jadi gini, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini dua kalimat
dengan makna yang berbeda. Adapun yang pertama, innamal a'malu binniyat, tidak ada amalan yang dilakukan oleh orang normal melainkan pasti didasari niat. Itu maknanya. Artinya ini bab pengabaran, bukan bab taklif. Anda coba jelasin ya. Jadi bab pengabaran. Maksudnya Nabi itu ngabarin. Tahu nggak? Nggak ada amalan yang dilakukan orang yang normal melainkan ada niatnya. Sehingga kalau ada seorang maling ketangkep misalnya, lalu dia bilang, wah, aneh nggak niat misalnya. Kalian nggak boleh menghukum saya karena saya nggak niat. Bisa tidak diterima? Misalnya ada yang korupsi 303 triliun. Atau misalnya korupsi 13 triliun, ditaruh di Jaksa Agung tuh, duitnya. Terus ditanya, kok ente korupsi? Oh, aneh nggak niat, itu nggak sengaja itu. Ngeklik sesuatu, cuan 13 triliun. Hama itu, hama. Atau gen. Na'udzubillah. Nggak mungkin kan? Maka setiap perbuatan yang dilakukan seorang yang normal pasti didasari ya. Sehingga orang yang sedang tidur, walaupun dia mengucapkan kekufuran, maka dia tidak akan dihisab. Makanya ibu-ibu kalau ada suaminya lagi tidur, dia ngomong mau nambah dan seterusnya, udah nggak usah dihiraukan. Emang lagi ngigau, ya. Nggak ada niatnya. Ya. Beraninya kalau lagi tidur doang soalnya. Itu nggak ada niatnya. Kata Nabi SAW, rufi'al ithmu an ummati. Diangkat dosa dari umatku dari 3 jenis orang. Yang pertama, anis sobi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian, wa anil majnun hatta yufiq. Orang gila sampai waras. Wa anin naim hatta yastayqiz. Dan dari orang yang sedang tidur sampai dia terbangun. Karena pada 3 kondisi tadi, orang tidak menguasai akalnya sendiri. Seperti itu. Kemudian penggalan hadis yang kedua yang ada di sini, wa innama likulli imri'in manawa. Inilah yang taklif, inilah yang beban syariat. Seorang itu hanya akan dibalas sesuai niatnya. Dari sisi ini disebutkan Ibnu Rajab dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ada namanya niat ba'ithah. Niat yang memotivasi dia melakukan hal tersebut. Karena Allah atau karena calon mertua misalnya. Ini beda. Dia sholat sendirian di rumahnya, itu insya Allah niatnya karena Allah. Tapi sholat, di sampingnya ada calon mertua misalnya. Langsung auto, hebat sholatnya. Langsung bagus sholatnya. Nah ini penggalan hadis yang kedua. Sehingga seorang ketika dia sholat zuhur, sholat asar, pada waktunya masing-masing, maka ketahuilah setiap perjalanan yang menuju masjid dia sudah berniat sehingga tidak perlu dilafatkan. Yang menjadi permasalahan ketika dia sedang safar dan menjamak sholat. Makanya kata para ulama, di antara tujuan niat tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'd. Salah satu tujuan niat untuk membedakan satu ibadah dari ibadah yang lain. Seperti sholat zuhur dan asar yang ketika dilakukan pada satu waktu, ini kan harus ada tamyiz, harus ada pembeda. Maka disinilah seyogianya seorang ketika selesai dari sholat zuhur, ingin menjamak, dia kembali menghadirkan niatnya untuk sholat asar. 11:30. Allahu a'lam. Rukun sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.